Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-153 dari surah An-Nisa, yaitu yang menerangkan tentang kelancangan Ahlul Kitab, yaitu sifat yang tercela yang dimiliki oleh Ahlul Kitab. Sebelum ini kita sudah terangkan apabila disebut Ahlul Kitab bermakna yang dimaksudkan adalah orang-orang yang pernah menerima kitab suci. Mereka itu adalah yang mengaku sebagai pengikut Nabi Musa alaihi salam, atau pengikut Nabi Daud alaihi salam, atau pengikut Nabi Isa alaihi salam. Karena kepada nabi-nabi tersebut telah diturunkan kitab-kitab suci. Kepada Nabi Musa kitab suci Taurat, kepada Nabi Daud kitab suci Zabur, kepada Nabi Isa kitab suci Injil. Mereka itu adalah dari kalangan Bani Israel. Kalau disebut Israel bermakna Nabi Yakub alaihissalam. Gelar Nabi Yakub adalah Israel. Bani Israel keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Mereka ini hidup dahulu pada masa Nabi Musa, pada masa Nabi Daud, sehinggalah pada masa Nabi Isa alaihi salam. Kemudian mereka juga tetap berterusan sampailah ke masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berterusan juga hidup mereka hingga ke hari ini, bahkan hingga ke akhir zaman. Karena di akhir zaman kelak akan terjadi peperangan besar antara umat Islam, orang-orang beriman, dengan mereka yang mengaku sebagai keturunan Israel, keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Mereka dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Yahudi mengaku sebagai pengikut Nabi Musa alaihissalam. Nasrani mengaku sebagai pengikut Nabi Isa alaihissalam. Hanya mengaku, bukan sebenar-benarnya pengikut yang sejati. Karena kalau memang ia pengikut yang sejati, yang sebenarnya, kalau memang ia mengikuti Nabi Musa, maka pasti mereka mentauhidkan Allah. Kalau memang mereka mengaku sebagai pengikut Nabi Isa, maka pasti mereka mentauhidkan Allah. Kemudian pasti mereka akan membenarkan kerasulan Nabi Muhammad. Apa sebab? Sebab sifat Nabi Muhammad itu terdapat di dalam kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salam. Apa kaitan antara ayat ini dengan ayat yang sebelum ini?
Ayat sebelum ini sudah diterangkan tentang dua kelompok manusia, yaitu kelompok orang-orang yang kafir. Kemudian diterangkan mereka itu diantaranya adalah kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kemudian kelompok orang-orang beriman, yaitu pada masa Rasulullah adalah yang mengikuti Rasulullah, yang membenarkan kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah hinggalah ke hari ini. Dua kelompok ini tetap ada hingga hari ini sampai hari kiamat nanti. Kemudian ayat ini pula menerangkan dengan lebih terperinci lagi siapa itu kelompok orang-orang kafir. Maka diterangkanlah kelompok orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang lancang dalam berkata-kata. Lancang maknanya perkataan yang dikeluarkan tanpa adab, tanpa sopan santun. Kemudian perkataan itu adalah perkataan yang salah sepenuhnya, tidak bisa diterima, perkataan yang batil, apalagi ditujukan kepada Rasul yang semestinya dimuliakan, yang semestinya dihargai dan dihormati. Apa kata-kata mereka yang lancang kepada Rasul, kepada Rasulullah, atau kepada Nabi Musa alaihissalam dahulu? Di dalam ayat ini diterangkan tentang kelancangan mereka kepada Rasulullah dan juga kelancangan mereka kepada Nabi Musa alaihissalam. Mengapa dikaitkan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa? Sebab apabila orang-orang Yahudi itu lancang berkata kepada Nabi Musa dahulu, dan Nabi Musa itu adalah Nabi mereka sendiri, dari kalangan mereka sendiri, maka apabila mereka lancang pada masa Rasulullah kepada Rasulullah, dan Rasulullah bukan dari kalangan Bani Israel, karena Rasulullah ini dari bangsa Arab, bangsa Arab ini dari Bani Ismail, maka kalau kepada Nabi Musa saja dahulu mereka lancang, maka apabila mereka lancang kepada Rasulullah, maka itu adalah perkara yang tidak mengherankan. Jadi apabila demikian, maka wahai Muhammad, ayat ini sebenarnya adalah hiburan kepada Rasulullah. Ayat ini adalah hiburan kepada Rasulullah karena perkara ini terjadi pada diri Rasulullah. Ketika mereka lancang kepada Rasulullah, Rasulullah menjadi kecewa, menjadi sedih, menjadi sibuk memikirkannya. Mengapalah seperti ini perkataan orang Yahudi kepada saya ini, yaitu perkataan yang lancang. Turun ayat ini, jangan kamu sedih wahai Rasulku, apa yang kamu terima itu sebenarnya dahulu Nabi Musa telah juga menerimanya dari mereka. Bermakna perkara yang seperti ini adalah sunnatullah. Sunnatullah maknanya perkara yang memang berlaku sepanjang masa. Mungkin waktunya saja berlainan, orangnya saja berbeda, tetapi yang berlaku itu adalah itu juga, yaitu mereka yang tidak suka kepada kebenaran dahulu lancang kepada Nabi Musa alaihissalam, maka yang tidak suka kepada kebenaran pada masa Rasulullah juga lancang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu akan terus pula berulang sampai ke hari ini. Orang yang tidak suka kebenaran pada hari ini akan lancang pula kepada pewaris para nabi, pewaris para rasul. Karena nabi dan rasul sudah tidak ada lagi, rasul yang terakhir Nabi Muhammad, siapa pewaris-pewaris mereka? Para ulama. Maka orang yang tidak suka kepada kebenaran akan lancang juga kepada para ulama. Para ulama, jangan urusi urusan kami, ini urusan budaya lah, ini tak ada kaitan dengan agama lah. Seperti yang kita ikuti pada hari ini tentang kontes ratu cantik dunia yang akan diadakan. Apa kata mereka? Para ulama, karena sudah ada peringatan dari majelis ulama. Ulama, jangan urusi urusan kami, ini perkara berkaitan dengan budaya ini. Budaya kami membolehkannya. Ini kaitannya dengan bisnis ini kaitannya dengan devisa negara ini, dan seterusnya. Ini berlaku pada masa sekarang, yang seperti ini juga berlaku pada masa dahulu. Maka jangan sedih dengan perkataan yang seperti itu.
Melalui ayat ini Rasulullah menghibur Rasulnya. Jangan sedih kamu wahai Rasulku dengan perkataan yang seperti itu, karena pada masa Nabi Musa dahulu Bani Israel juga mengatakan perkataan yang seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan perkataan seperti itu sekarang, bermana tabiatnya sama seperti Bani Israel. Dan Allah mengutuk dan mencela Bani Israel di dalam Al-Quran karena tabiat-tabiat mereka yang tercela. Jadi apabila ayat ini berkaitan dengan tabiat tercela Bani Israel pada masa Rasulullah, kemudian diterangkan pula juga pada masa Nabi Musa, hendaknya jangan dicontoh, jangan diikuti. Kata pepatah Melayu, kalau yang dicontoh itu yang baik-baik saja, yang baik jadikan teladan, tetapi kalau yang buruk maka dijadikan sempadan. Sudah, batasi diri untuk tidak melakukannya. Mudah-mudahan dengan ayat ini kita akan mendapat petunjuk supaya kita tidak terperangkap kepada tabiat yang tercela seperti mana yang dimiliki oleh Bani Israel, khususnya orang-orang Yahudi pada masa dahulu. Bahkan yang berada di sebalik kontes Ratu Cantik Dunia yang merendahkan dan menjatuhkan nilai wanita ini. Di belakangnya adalah perusak manusia dari kalangan orang-orang Yahudi yang hanya mengejar dunia, dan mereka ini tidak lebih hanyalah memikirkan tentang bagaimana merusak manusia di dunia ini, karena Allah menyebut mereka itu sebagai orang-orang yang merusak di permukaan bumi. Tinggal lagi kita sekarang ini, apalagi pemimpin-pemimpin. Kalau memang ya Al-Quran ini dijadikan sebagai petunjuk, ini dia petunjuk, maka buat keputusan dengan tegas. Akankah menyebarluaskan atau menyokong pula, mensponsori pula, membenarkan dan menyetujui pula acara yang tercela ini? Dan umat Islam pula, siapapun jangan mau ikut serta di dalam perkara yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu contoh saja kita sebutkan, dan bisa diberikan kepada contoh-contoh yang lain. Banyak sekali contoh yang bisa disebut. Hanya saja kita ingin melihat ayat ini sebagai petunjuk untuk bisa dipakaikan kepada banyak perkara yang berlaku pada hari ini. Kita lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi melalui tafsirannya. Hanya saja kita akan membacanya terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita akan mendapat pahala. Kemudian kita terjemahkan, yang dengan terjemahan akan semakin lebih dekat lagi dengan ayat, sehingga mudah bagi kita nanti ketika mengikuti tafsir Al-Quran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Yas'aluka ahlul kitab an tunazzila alaihim kitaban minas sama. Faqad sa'alu Musa akbar min dhalik. Faqalu arina Allah jahratan fa akhadathhumus sa'iqatu bizulmihim thumma ittakhadhul ijla min ba'di ma ja'athumul bayyinat fa'afawna an dhalik wa atayna Musa sultanan mubina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'aluka, bertanya kepadamu. Mu di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini ayat pemberitahuan tentang apa yang terjadi pada masa Rasulullah, pada diri Rasulullah. Bertanya kepadamu. Siapa yang bertanya? Ahlul kitab. Ahlul kitab. Tadi sudah kita terangkan siapa yang dimasukkan dengan ahlul kitab. Antunazzila alaihim, antunazzila alaihim, supaya kamu menurunkan ke atas mereka kitabam minas sama, yaitu kitab dari langit. Bertanya kepada Rasulullah, apa yang mereka tanyakan? Yang mereka tanyakan adalah, wahai Rasul,
apakah kamu bersedia, ini pertanyaannya, apakah kamu bersedia untuk menurunkan kitab dari langit kepada kami seperti mana yang telah Allah turunkan kepada Nabi Musa dahulu? Itu pertanyaannya. Dan isi pertanyaan itu adalah permintaan. Maka ada juga yang menerjemahkan makna yas'aluka di sini adalah meminta. Ahlul kitab meminta kepadamu supaya kamu menurunkan ke atas mereka kitab dari langit. Maknanya kitab yang tertulis dari langit. Karena kitab suci Al-Quran yang turun kepada Rasulullah itu tidak tertulis, kemudian baru tertulis. Karena kitab suci yang turun kepada Rasulullah itu melalui perantaran malaikat Jibril alaihissalam. Berbeda dengan kitab suci Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab suci Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, memang kitab itu turun langsung kepada Nabi Musa dalam keadaan tertulis. Jadi Nabi Musa menerimanya langsung berupa kitab yang tertulis. Jadi mereka minta, kami tak mau kitab yang turun kepadamu wahai Muhammad, yaitu Al-Quran yang tidak tertulis itu. Kami mau kitab yang turun itu tertulis seperti mana yang turun dahulu kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau kamu mampu untuk menurunkannya, maka kami percaya kepadamu sebagai Nabi, sebagai Rasul. Itu permintaan mereka. Permintaan itu yang membuat Rasulullah menjadi sedih, menjadi kecewa. Mengapalah Bani Israel ini meminta yang seperti ini? Sebenarnya permintaan itu tujuannya bukanlah untuk mendapatkan bukti untuk beriman kepada Rasulullah, tidak. Sebenarnya itu permintaan untuk berpaling dari Rasulullah. Karena apabila Rasulullah tidak memperkenankan atau mengabulkan, tidak menyampaikan permintaan mereka, maka ada alasan bagi mereka untuk berpaling dari Rasulullah. Jadi jangan salahkan kami, kamu yang tak mau menyampaikan keinginan kami, maka kami pun tidak mau beriman kepadamu. Seakan-akan mereka mendapat alasan yang membenarkan tindakan mereka dalam berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul kitab meminta kepadamu untuk kamu menurunkan ke atas mereka kitab dari langit. Faqad sa'alu Musa akbara min dzalik. Maka sesungguhnya mereka telah meminta kepada Nabi Musa lebih besar dari itu. Maknanya permintaan mereka kepada Nabi Musa dahulu lebih besar kesalahannya, keburukannya, kelancangannya berbanding permintaan mereka kepadamu itu, wahai Muhammad. Kalau kepadamu permintaan mereka supaya menurunkan kitab suci tertulis dari langit. Tapi kalau kepada Nabi Musa, apa yang mereka minta? Nah, Allah sebutkan di dalam perkataan berikutnya. Faqalu, mereka berkata, arinallaha jahra. Nampakkanlah Allah itu kepada kami secara terang. Itu yang mereka minta kepada Nabi Musa. Kami ini tak dapat melihat Allah, maka nampakkanlah kepada kami zat Allah itu sehingga kami melihat dengan mata kepala kami sendiri. Kalau kami dapat melihat zat Allah, kami beriman kepadamu wahai Musa. Kalau tidak, kami tak beriman. Padahal mereka mengetahui Allah memang tidak dapat dilihat. Apa sebab? Sebab zat Allah itu gaib. Sifat zat Allah yang gaib itu sempurna. Tanda sempurnanya tak mampu dicapai oleh panca indera manusia. Kalau dapat dicapai oleh panca indera, bisa dilihat, maka hilang sifat kesempurnaan zat Allah itu. Tapi itu betul yang mereka minta. Ini sangat lancang sekali, yaitu berkata dengan perkataan yang tidak ada adab dan sopan santun sama sekali, meminta yang tidak sepatutnya diminta. Lalu apa yang mereka terima? Balasan apa yang mereka dapatkan? Fa akhadhathumus sa'iqatu bi zulmihim. Maka
petir menyambar mereka disebabkan karena kezaliman mereka. Mereka melakukan kejahatan, mereka menanggung akibatnya. Tsumma takhadzul ijla min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Kemudian mereka mengambil patung anak lembu untuk mereka sembah setelah datang penjelasan-penjelasan yang jelas kepada mereka. Maksudnya adalah mereka telah disambar petir sebagai azab dan siksaan. Apakah mereka setelah itu menjadi taat kemudian mengikuti Nabi Musa? Tidak, rupanya mereka melanggar lagi setelah itu. Bermakna mereka ini tidak bisa diajar dengan azab dan siksaan. Apabila berlalu azab dan siksaan, mereka kembali melanggar. Dan pelanggaran mereka lebih besar lagi. Kalau tadi pelanggaran mereka minta diperlihatkan Allah, sekarang pelanggaran mereka menyekutukan Allah, yaitu dengan membuat patung. Yang patung itu berupa anak lembu, anak sapi. Kemudian mereka sembah. Mereka menyekutukan Allah. Mereka melakukan dosa syirik. Dan dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar itu pula yang mereka lakukan. Betul-betullah mereka ini keras kepala, degil, tak bisa diajar. Apalagi bahasa yang lain, bebal, mada, dan lain sebagainya. Ini perkataan-perkataan yang sama yang menerangkan orang yang tak bisa diajar. Maka Allah kutuk mereka ini. Allah kutuk mereka menjadi kera. Karena kera yang punya tabiat seperti itu. Bahkan dalam ayat yang lain Allah kutuk mereka itu menjadi babi. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Dan Allah kutuk mereka, Allah laknat mereka sehingga ada yang menjadi kera dan ada yang menjadi babi. Disebut kera tak bisa diajar. Kera itu kalau kita beri makanan kepadanya, dia bukan berterima kasih, malah kita yang dicibirnya. Kera. Kemudian babi, kita lihat, tengok sajalah babi macam mana muncung dan hidung babi itu, dan bagaimana perbuatannya. Fa'afauna an dzalik. Kemudian kami memaafkan dari perbuatan mereka yang sedemikian itu. Allah maafkan dengan cara diajarkan kepada mereka bertaubat, cara bertaubat, dan taubat mereka itu adalah mereka mesti membunuh diri mereka. Jadi taubat yang ditetapkan ke atas mereka itu, mereka bunuh diri, baru dengan cara seperti itulah taubat mereka itu diterima oleh Allah. Itu berlaku kepada sebahagian dari Bani Israel, yaitu yang menyembah patung anak lembu. Ujung ayat, wa ataina Musa sultanan mubina, dan kami telah memberikan kepada Nabi Musa sultan, yaitu kekuasaan, mubina, yang nyata. Inilah dia terjemahan harfiah dan sedikit ulasan. Yang ulasan ini bersengaja kita sampaikan supaya lebih nampak kandungan ayat ini. Kita lihat dari awal, Ahlul Kitab meminta kepadamu supaya kamu menurunkan kepada mereka kitab suci yang tertulis dari langit. Maka sesungguhnya mereka telah meminta kepada Nabi Musa yang lebih besar dari itu. Lalu mereka berkata, tunjukkanlah kepada kami atau nampakkanlah kepada kami Allah, zat Allah dengan jelas. Maka petir menyambar mereka disebabkan karena kezaliman mereka. Kemudian mereka mengambil patung anak lembu sebagai sesembahan setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan. Lalu kami memaafkan kesalahan mereka, memaafkan mereka andzalik, dari kesalahan yang telah mereka lakukan itu.
Dan kami telah memberikan kepada Nabi Musa kekuatan atau kekuasaan yang nyata. Kesimpulan dari ayat ini, ayat ini menerangkan tentang pemberitahuan dari sisi Allah Subhanahu wa taala tentang kejadian yang berlaku pada masa Rasulullah SAW, yaitu ketika orang-orang Yahudi meminta kepada Rasulullah permintaan yang tidak sepatutnya mereka minta, yaitu mereka meminta supaya kitab suci diturunkan untuk mereka dari langit berupa kitab suci yang tertulis. Dan dengan demikian mereka baru mau beriman kepada Rasulullah. Jadi mereka menetapkan syarat untuk beriman, yaitu syaratnya turunkan kitab suci tertulis dari langit untuk mereka khusus. Jadi mereka tidak merasa puas dan cukup dengan kitab Al-Quran saja. Mereka ingin kitab suci khusus untuk mereka. Permintaan mereka itu membuat Rasulullah menjadi sedih, membuat Rasulullah menjadi berat hati. Rasulullah melihat, wah ini perkara yang besar sekali. Bagaimana cara menyelesaikan mereka yang angkuh dan sombong ini, yang lancang dan tidak bersopan santun ini? Nah, turun ayat ini sebagai menghibur Rasulullah SAW, yaitu dengan menyatakan apa yang berlaku ke atasmu wahai Muhammad sebenarnya telah berlaku ke atas Nabi Musa dahulu. Dan itulah sunnatullah, yaitu yang berlaku pada masa dahulu juga akan berlaku pada masa sekarang dan akan terus berlaku, karena di atas sunnatullah itulah setiap peristiwa berlaku. Tinggal lagi sekarang, kalau Nabi Musa dahulu menghadapinya dengan sabar, maka kamu wahai Muhammad hadapi pula lah tabiat tercela Bani Israel itu dengan sabar. Dan kita pula pada hari ini kalau menjumpai orang-orang yang seperti itu pula, hadapi pula lah dengan sabar. Memang tabiat Bani Israel itu betul yang diwarisinya. Nah, sudah sabar. Dengan sabar itulah maka insya Allah kita akan berhasil di dalam berdakwah. Jadi dakwah ini perlu kesabaran, dan biasanya yang tak sabar tak akan berhasil, karena memang sunatullah itu ditegakkan di atas apabila sabar berhasil, apabila tidak sabar tidak berhasil. Nah, sunatullah tentang kesabaran, nah ini disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam banyak kejadian. Di antaranya Nabi Musa sendiri pun ketika belajar dengan Khidir tak sabar, akhirnya tak berhasil bersama dengan Khidir di dalam mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Karena Khidir memberikan syarat, mesti sabar kamu wahai Musa. Kalau apa-apa yang kubuat jangan kamu bertanya, diam saja, lihat saja, jangan komen apa-apa, jangan tanya apa-apa. Tapi Nabi Musa tak sabar. Ketika Khidir melubang kapal, Nabi Musa bertanya. Ketika Khidir membunuh seorang anak, Nabi Musa bertanya. Tak sabar Nabi Musa. Ketika Khidir tidak meminta upah dari orang kampung, padahal layak untuk mendapatkan upah karena mendirikan dinding yang telah roboh di kampung tersebut, Nabi Musa bertanya lagi, tak sabar. Jadi mesti sabar. Belajar tafsir ini mesti sabar. Al-Quran 30 juz dan 1 tahun hanya bisa menyelesaikan 2 juz, bermakna perlu 15 tahun untuk belajar, dan setiap malam datang ke sini. Sabar? Berhasil. Kalau tak sabar maka tidak berhasil. Dan bukan hanya panjangnya waktu, banyak sekali yang akan menghalang kita. Mungkin hujan lebat, mungkin badan yang kurang sehat, mungkin entah apa lagi halangan-halangan, tapi sabar berhasil. Sesungguhnya kesabaran orang tua kita dahulu dalam mendidik kita itulah yang membuat kita berhasil pada hari ini.
Itulah pelajaran yang mungkin kita dapatkan dari ayat ini. Sekarang kita akan pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Di permulaan ayat Allah berfirman, yas'aluka ahlul kitab, meminta kepadamu ahlul kitab. Ahlul kitab meminta kepadamu. Perkataan yas'aluka, meminta, di dalam ayat ini apabila kita perhatikan dari sisi kaedah bahasa Arab di dalam ilmu saraf umpamanya, ini perkataan yas'alu ini adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu maknanya kata kerja yang berterusan. Kalau disebut kata kerja yang berterusan, bermakna ahlul kitab itu meminta kepada Rasulullah berterusan. Berarti ahlul kitab itu meminta kepada Rasulullah supaya kitab suci itu diturunkan kepada mereka secara tertulis, bukan sekali dua kali mereka minta, mereka berkali-kali meminta. Sekali minta, Nabi tak menjawabnya. Sekali lagi Nabi minta, Nabi tak menjawabnya. Mereka minta lagi, mereka minta lagi. Mereka minta berkali-kali. Minta berkali-kali itu namanya nyinyir. Nyinyir itu adalah tabiat yang tercela. Tujuannya apa kalau nyinyir? Tujuannya adalah untuk menyakitkan hati. Maka sebenarnya mereka bukannya meminta itu untuk tujuan kebaikan, supaya mereka mengikuti kebenaran. Tidak, tujuannya untuk menyakitkan hati Rasulullah. Jadi dari perkataan yas'alu, di sana ada kandungan makna, dan ini diterangkan di dalam tafsir bahwasanya mereka meminta kepada Rasulullah bukan sekali dua kali, tetapi berkali-kali. Tujuannya adalah untuk menyakitkan hati Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ini penyampai kebenaran, kemudian kita disakiti, itu perkara biasa itu. Cuma tinggal lagi jangan menjadi orang yang memiliki sakit hati. Memang hati itu sakit, disebabkan karena tingkah laku orang-orang yang dengki, yang benci kepada kita. Tapi jangan sampai memiliki sifat sakit hati. Hati boleh sakit, tapi jangan sakit hati. Sebab kalau sudah sakit hati kepada orang, sakit hati itu tercela, sifat yang tercela. Tapi kalau hati sakit, itu memang perkara biasa. Siapa orang yang suka dicela, dihina? Tetapi jangan hati itu berubah menjadi hati yang buruk, yaitu sakit hati, sehingga melakukan perbuatan yang tercela pula kepada orang lain. Balas buruk dengan baik, jangan balas buruk dengan buruk. Yas'aluka ahlul kitab, ahlul kitab bertanya kepadamu, meminta kepadamu. Bertanya, yang dalam pertanyaan itu isinya permintaan. Apabila kita lihat sebab turun ayat seperti yang disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir atau tafsir Imam At-Tabari, menyebutkan bahwasanya yang bertanya itu adalah orang-orang Yahudi. Ada beberapa orang Yahudi dari kalangan pemuka orang Yahudi. Jadi bukan kalangan orang Yahudi biasa, pemukanya itu betul. Bertanya, meminta kepada Rasulullah. Tapi mengapa di sini tidak disebut perkataan orang-orang Yahudi saja langsung? Yas'alukal yahud umpamanya. Orang Yahudi meminta kepadamu. Tapi mengapa disebut di sini ahlul kitab? Maka ulama tafsir pun memberikan penjelasannya. Orang-orang Yahudi di dalam ayat ini disebut sebagai ahlul kitab sebagai memberikan isyarat bahwasanya mereka mengaku sebagai ahlul kitab, sebagai orang-orang yang menerima kitab suci, yang mereka tahu sebenarnya Nabi Muhammad itu siapa. Sebab sifat Nabi Muhammad itu adalah kitab suci mereka. Sebenarnya apabila memang mereka itu ahlul kitab, tidak sepatutnya mereka meminta seperti yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu meminta supaya Rasulullah menurunkan kitab suci tertulis dari langit. Jadi
Penggunaan kata ahlul kitab di sini sebenarnya sindiran ini. Sindiran kepada mereka. Kalau memang ya ahlul kitab, tak sepatutnya demikian. Yas'aluka ahlul kitab meminta kepadamu antunazzila alaihim, supaya kamu menurunkan atas mereka, Permintaan mereka ini permintaan yang salah. Apakah Nabi Muhammad punya kuasa menurunkan kitab suci dari langit? Tidak. Yang punya kuasa menurunkan kitab suci itu siapa? Allah. Maka permintaan mereka ini permintaan yang salah. Antunazzila alaihim kitabam minas sama, supaya kamu menurunkan kepada mereka atau ke atas mereka sebuah kitab yang tertulis minas sama, dari langit. Bahkan dalam satu riwayat mereka meminta, wahai Muhammad, kami ingin kamu menurunkan kitab suci dari langit kepada si fulan dari kalangan kami. Jadi mereka sendiri yang menentukan siapa orang yang akan menerima kitab suci itu. Artinya apa? Artinya mereka mau ikut campur dalam masalah agama ini. Sementara masalah agama ini tidak ada campur tangan manusia. Dalam perkara agama, manusia itu sepenuhnya menerimanya tanpa syarat. Seperti apa diturunkan, terima saja. Ini mereka mau ikut campur pula. Bermakna mereka ini adalah orang-orang yang lancang. Nah, kata lancang ini, apa makna lancang ini? Berani melakukan kesalahan. Nah, kalau berani melakukan kebaikan itu bagus, berani melakukan kebaikan itu bagus. Ini berani melakukan kesalahan. Nah, itu lancang namanya. Lancang betul. Faqad sa'alu Musa akbara min dzalik. Maka sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa lebih besar dari itu. Maknanya lebih besar keburukan dari permintaan itu, lebih besar keburukan dari permintaan berbanding permintaan yang mereka tujukan kepada Rasulullah. Jadi permintaan mereka kepada Nabi Musa dahulu lebih besar keburukannya, yaitu yang mereka minta adalah, kalau kepada Nabi Muhammad tadi minta supaya kitab suci diturunkan dari langit, tapi kalau kepada Nabi Musa minta diperlihatkan zat Allah. Tadi sudah kita terangkan. Tinggal lagi pembahasannya adalah faqad sa'alu Musa akbara min dzalik. Faqad sa'alu, ini fa apa ini? Ini dibahaskan oleh ulama tafsir. Maka fa ini adalah fa yang menerangkan tentang penjelasan. Jadi ayat sebelum ini dijelaskan oleh ayat setelah fa, yaitu kalimat yang ada sebelum fa itu dijelaskan oleh ayat atau kalimat yang ada setelah fa. Apa yang disebutkan sebelum fa? Yang disebutkan sebelum fa adalah orang-orang Yahudi yang ada pada masa Rasulullah telah meminta kepada Rasulullah supaya diturunkan kitab suci dari langit, meminta permintaan yang tidak sepatutnya mereka minta. Kemudian dijelaskan, wahai Muhammad, apa yang berlaku padamu itu janganlah kamu perhatikan betul, sehingga menyibukkanmu, menyusahkanmu, menyengsarakanmu. Jangan. Membuatmu menjadi sedih, kecil hati, jangan. Diterangkan, dijelaskan. Apa sebab? Sebab yang berlaku pada dirimu itu sudah berlaku juga pada diri Nabi Musa alaihi salam, dan kamu wahai Muhammad adalah rasulku yang lebih baik dari rasul-rasul yang lain. Maka jangan sampai apa yang berlaku ke atas dirimu merendahkan kedudukanmu. Jadi fa di sini adalah fa al-bayaniyah, yaitu fa yang memberikan penjelasan, atau fa al-ataf, fa yang melanjutkan saja, yaitu ini dia yang diberitahukan yang berlaku pada masa Rasulullah, dan ini dia yang berlaku pada masa Nabi Musa alaihi salam.
Jadi kalau kita mengaji tafsir ini, semua bisa kita sebut kalau kita punya ilmu. Tapi kalau tak punya ilmu, apa yang mau disebut? Nah, fa saja, qad saja, tak bisa disebut. Jadi kalau kita lihat tafsir-tafsir para ulama, kalau ulama itu memiliki ilmu yang sangat luas, banyak sekali perkara yang disebutnya. Bahkan yang tidak disebut oleh ulama tafsir yang lain, mereka menyebutnya. Apa sebab? Sebab ulama yang lain tak punya ilmu tentang itu, dia punya, maka dia pun menjelaskannya. Akhirnya kitab tafsirnya berlainan dengan kitab tafsir yang lain. Maksud berlainan di sini adalah ia bisa memberitahukan apa yang tidak bisa diberitahukan oleh orang lain, dan itu adalah karunia dari sisi Allah. Kalau memberitahukan kembali apa yang telah diberitahukan oleh orang lain, itu bermakna kita hanya mengulanginya saja. Mengulanginya dah betul dah, dah baik dah. Nah, apalagi bisa memberikan yang terbaru pula. Ini yang sudah diberitahukan pun tak tahu. Yang sudah diberitahukan oleh para ulama pada masa dahulu itu pun tak tahu. Macam mana pula nak memberitahukan yang baru pula. Sudah banyak diberitahukan. Mungkin satu ayat ini ada 20 pemberitahuan, dan mungkin kita banyak baru tahu 2-3 baru. Banyak yang belum tahu lagi. Maka perlu banyak belajar. Maka ada tafsir ulama itu dia ringkas saja. Tafsir Al-Quran 2 jilid, tapi ada tafsir Al-Quran 30 jilid. Nah, mengapa di sini ada 2, ada 4, ada 8, ada 20, ada 30? Bergantung kepada ulama tafsir itu sendiri. Kalau dia menjelaskan panjang, banyaklah kandungan tafsirnya. Kalau yang ringkas-ringkas saja, ringkas. Tafsir apa yang sudah kita baca sekarang ini? Ada kita baca tafsir yang sampai 30 jilid? Ada tafsir Ibnu Katsir, itu pun ringkasannya pula, ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir itu 4 jilid. Tapi bukan yang 4 jilid itu yang dibaca, yang ringkasannya pula yang sudah menjadi 2 jilid. Yang 2 jilid itu pun belum selesai lagi. Bermakna kita ini sangat rendah motivasi di dalam menguasai kandungan kitab suci. Padahal kandungan kitab suci adalah petunjuk bagi hidup kita. Nah, ini selingan sedikit. Ini tidak termasuk ke dalam tafsir Al-Quran, tapi tujuannya adalah supaya mengingatkan kita bagaimana kita bisa menjalankan hidup mengikuti petunjuk. Andaikan kita tidak tahu petunjuk itu sendiri, maka musuh itu pandai dijauhkannya kita dari Al-Quran. Sehingga ramai pada hari ini tak pandai baca Quran. Sudah pandai baca Quran, tetapi dijauhkan kita dari Al-Quran. Dulu ketika SD dah khatam Al-Quran, ketika MDA sudah khatam Al-Quran, tapi setelah itu masuk SMP, SMA, perguruan tinggi, Quran ditinggalkan. Apalagi yang dibaca? Yang dibaca koran lagi, bukan Quran, koran, surat kabar, majalah, kemudian novel-novel, cerita-cerita dan lain sebagainya. Kalau dahulu yang didengarkan ayat-ayat Al-Quran dalam pengajian-pengajian, sekarang yang didengarkan apa? Nyanyian-nyanyian. Dahulu pergi ke masjid, ke surau untuk tadarus Al-Quran. Sekarang pergi ke mana? Karaoke, tempat hiburan. Berhasillah musuh menjauhkan kita dari Al-Quran. Maka musuh itu tak suka kalau kita dekat dengan Al-Quran. Apalagi pemimpin dekat dengan Al-Quran, tak suka. Apalagi pemimpin hafal Quran 30 juz, lagi tak suka. Dikudeta, digulingkan. Faqad sa'alu Musa akbar min dzalika faqalu arinallaha jahra. Maka mereka meminta kepada Musa dahulu yang lebih besar dari itu, yaitu permintaan buruk yang lebih besar dari yang diminta kepadamu wahai Muhammad, yaitu mereka berkata,
nampakkanlah Allah kepada kami secara nyata, secara terang. Arina, nampakkan sehingga kami dapat melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Jahratan, secara terang, tidak samar. Nampakkan kepada kami. Jadi mereka minta perkara yang sepatutnya tidak mereka minta. Apa tujuannya mereka minta perkara yang tidak akan mungkin diperkenankan itu? Tujuannya adalah supaya mereka mendapat alasan untuk tidak beriman. Nah, itu dia. Supaya mereka mendapat alasan untuk tidak beriman. Sama juga umpamanya dengan seorang anak, umpamanya supaya dia umpamanya disampaikan keinginannya, sementara orang tuanya apabila ia berkeinginan karena dia ingin orang tuanya itu tunduk kepadanya, maka dia minta kepada orang tuanya apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang tuanya. Kalau memang ia juga, saya ini mesti mengikuti permintaan ayah atau mak, maka berikan kepada saya bintang dari langit, umpamanya. Mana mungkin orang tua bisa memberikan bintang dari langit? Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia tidak tunduk kepada orang tuanya. Maka dia minta sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh orang tuanya. Ini anak seperti ini, anak apa namanya ini? Nah, seperti itulah Bani Israel, orang-orang Yahudi. Minta sesuatu yang tidak akan diperkenan, yang tidak akan mungkin berlaku. Tapi bisa kita melihat zat Allah itu nanti di akhirat? Bisa, di dalam surga. Tapi di dunia tidak. Karena dalam ayat yang lain Allah menyebutkan bahwasanya Allah tidak memperlihatkan zatnya di dunia ini. Seperti yang dahulu pernah Nabi Musa memintanya, tetapi Allah tidak memperkenankannya. Dan mereka mengetahui perkara tersebut dan mereka minta pula kepada Nabi Musa. Nabi Musa telah memintanya dahulu. Rabbi arini anzur ilaik, wahai Tuhanku, perlihatkanlah zatmu, aku ingin melihatmu. Yaitu ketika Nabi Musa berada di atas bukit Tursina. Kemudian Allah menjawab, kamu wahai Musa sekali-kali tidak akan bisa melihatku. Ini diketahui oleh Bani Israel, tapi mereka memintanya juga, bermakna mereka meminta sesuatu yang tidak akan mungkin berlaku. Mengapa mereka minta juga? Sekali lagi jawabannya adalah untuk mendapatkan alasan supaya tidak beriman. Fa'akhadhathumus sa'iqatu bizulmihim, maka petir pun menyambar mereka. Mengapa petir menyambar mereka? Sebab mereka telah melakukan kesalahan, mereka berdosa, maka mereka layak untuk disiksa. Siksaan untuk mereka adalah berupa petir. Petir dalam ayat ini adalah as-sa'iqah. Sebenarnya perkataan as-sa'iqah ini maknanya banyak. As-sa'iqah bermakna petir, boleh. Tetapi as-sa'iqah ini juga bermakna mati. As-sa'iqah ini juga bermakna api. As-sa'iqah ini juga bermakna suara yang keras menggelegar. Jadi kalau dihimpunkan jadi satu, siksaan yang ditimpakan ke atas Bani Israel itu, khususnya kepada orang-orang Yahudi yang melampaui batas, yaitu meminta apa yang tidak sepatutnya mereka minta itu, balasan yang Allah tetapkan ke atas mereka adalah berupa petir, yang petir itu adalah api yang bisa membakar, karena petir bisa membakar. Kemudian petir itu diiringi oleh suara yang menggelegar, guruh yang keras berdentum. Kemudian petir yang menyambar mereka berupa api yang bisa menghanguskan, dengan suara yang menggelegar itu bisa membuat mereka menjadi hangus terbakar. Oh, jadi siksaannya bukan siksaan yang ringan, siksaan yang besar, yang berat. Berarti perbuatan mereka itu adalah
dosa yang besar, kesalahan yang besar. Karena dosa besar, siksa pun besar. Siksa besar disebabkan karena dosa yang besar. Setiap yang berdosa pasti akan disiksa. Maka jangan coba-coba berfikir untuk melakukan dosa, karena akan menanggung siksa. Tangan yang mencincang, bahu itu sendiri yang memikul. Wala taziru waziratu wizra ukhra faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang melakukan keburukan, kejahatan, dia sendiri yang akan menanggungnya. Dia pasti akan melihat balasannya. Bizulmihim, dikarenakan kezaliman mereka. Jadi Allah menyiksa bukan karena Allah ingin menganiaya mereka, tidak. Allah menyiksa mereka disebabkan karena perbuatan tangan mereka sendiri. Karena perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian Allah menyiksa, bermakna itu adalah keadilan Allah. Jadi Allah tidak berlaku zalim ke atas hamba-hambanya. Tapi kalau ada orang yang disiksa, bagaimana cara memahaminya? Itu adalah keadilan Allah. Karena yang berdosa mesti disiksa. Tsumma takhadhtumul ijla min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Kemudian mereka mengambil patung anak lembu setelah itu. Setelah mereka mendapatkan penjelasan-penjelasan yang jelas. Semestinya dengan peristiwa disambar petir itu, mereka mendapat pengajaran. Mereka tak mau lagi melanggar. Tetapi apakah mereka tidak melanggar lagi setelah itu? Melanggar. Apa pula pelanggaran mereka setelah itu? Lebih besar pula lagi. Pelanggaran mereka adalah menyekutukan Allah dengan membuat patung. Yang patung itu berupa al-ijla. Al-ijla ini berupa anak lembu, rumah anak kecil. Siapa yang pergi berjalan-jalan ke daerah Sinai, kami berjalan-jalan ketika beberapa tahun yang lalu ke sana, kononnya kata orang sana, itu tengok, lihat yang ada di tepi bukit itu, nampak seperti anak lembu. Itulah dia yang disembah dahulu oleh Bani Israel. Tapi entah iya entah tidak lah. Nah, karena memang nampaknya batu itu seperti anak lembu, ada di tepi gunung batu itu. Tapi apakah itu yang disembah dahulu oleh Bani Israel? Wallahu alam. Karena untuk orang datang ke situ, supaya banyak wisatawan sampai ke situ, maka dibuat saja pengakuan-pengakuan. Entah iya, entah tidak. Tetapi di dalam tafsir dibahaskan, patung yang mereka buat itu bukan dari batu. Patung yang mereka buat itu dari emas. Dan emas itu emas curian. Kapan mereka mencuri emas? Orang-orang Bani Israel itu mencuri emas itu ketika mereka bekerja di istana Fir'aun. Mereka kan dipekerjakan di istana Fir'aun. Jadi sambil bekerja, curi emas Fir'aun. Bekerja, ambil lagi, curi lagi. Bawa pulang. Rupanya dah banyak juga. Kemudian mereka itu dibawa lari oleh Nabi Musa. Ketika dibawa lari oleh Nabi Musa, mereka bawa bersama mereka emas curian itu. Kemudian dibelahkan laut untuk mereka. Semua kita tahu cerita ini. Kemudian sampai ke seberang, dan selamatlah mereka dengan emas curian mereka itu sekali. Kemudian ketika Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina untuk mengambil Taurat, maka emas curian itu mereka kumpulkan, kemudian mereka cairkan, kemudian mereka bentuk patung anak lembu. Itulah dia sejarahnya. Maka ada ulama tafsir menyebutkan patung anak lembu yang mereka sembah itu adalah perkara yang buruk, tercela. Sesembahan patung itu adalah yang buruk, tercela. Yang buruk itu datang dari yang buruk. Emas itu buruk sebab emas itu emas curian. Yang buruk melahirkan yang buruk. Maka jangan sampai mengambil harta orang lain, karena itu adalah harta yang buruk. Harta yang buruk itu akan lahir pula perkara yang buruk. Perbuatan menjadi buruk, perkataan menjadi buruk, tingkah laku menjadi buruk, dan lain sebagainya. Yang buruk melahirkan yang buruk. Yang baik saja melahirkan yang buruk, apalagi yang buruk melahirkan, apalagi buruk melahirkan yang buruk.
Tapi mudah-mudahan dengan pandainya kita menggunakan yang baik itu melahirkan yang baik pula. Min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, setelah datang kepada mereka al-bayyinat, penjelasan-penjelasan. Apa yang dimaksud dengan penjelasan-penjelasan ini? Di antara ulama tafsir menerangkan, pertama, tafsirannya penjelasan-penjelasan tersebut adalah berupa ayat-ayat Al-Quran, berupa ayat-ayat yang disampaikan kepada mereka. Kalau kepada mereka dahulu ayat-ayat yang terdapat dalam kitab Taurat yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, yang isinya adalah kebenaran. Ada lagi ulama tafsir menyebutkan tafsiran yang kedua adalah penjelasan-penjelasan itu adalah berupa mukjizat-mukjizat yang pernah berlaku, yang mereka lihat sendiri. Bagaimana tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular, mereka lihat sendiri. Bagaimana laut dibelahkan, mereka lihat sendiri. Mereka sudah mengetahui Nabi Musa itu sebagai Nabi melalui mukjizat-mukjizat Nabi Musa, tapi masih lagi mereka tidak mau beriman kepada Nabi Musa. Betul-betullah mereka ini tak bisa diajar dengan pengetahuan. Padahal pengetahuan tersebut nampak terang, nampak jelas karena mereka menyaksikannya. Ada pengetahuan itu berupa pendengaran saja, kita mendengar. Ada pula pengetahuan itu adalah disaksikan betul dengan mata. Ini mereka menyaksikan, mereka mengetahui Nabi Musa itu seorang Nabi, tapi tetap juga mereka menyekutukan Allah, tidak mengikuti Nabi Musa. Fa'afauna an dzalik, lalu kami memaafkan mereka dari kesalahan mereka itu. Bagaimana cara Allah memaafkan? Seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu Allah baru memaafkan mereka apabila mereka bertaubat. Dan cara taubat mereka mesti mereka itu membunuh diri mereka. Ini sudah kita terangkan dalam surah Al-Baqarah dahulu. Jadi setiap yang menyembah patung itu bunuh diri. Dengan membunuh diri bermakna taubat diterima. Tak mau membunuh diri, tak diterima taubat. Jadi taubat mereka dahulu berat. Kalau taubat kita ini sekarang mudah saja, ringan. Tak perlu membunuh diri untuk bertaubat. Kalau kita ini bertaubat hanya cukup menyebut Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dah selesai bertaubat. Tapi tidak sekedar menyebutnya saja, tetapi mestilah di dalam hati itu menyesali kesalahan yang telah dilakukan, kemudian tidak mau melakukannya lagi, berazam untuk menebus keburukan dengan kebaikan, berubah sikap setelah bertaubat. Taubatnya akan diterima. Ujung ayat penutup pembahasan, wa ataina Musa sultanan mubina, dan kami berikan kepada Musa sultan, kekuasaan, kekuatan, mubina, yang nyata. Ujung ayat ini menerangkan bahwasanya Nabi Musa diberi oleh Allah kekuatan yang nyata. Tafsirnya, kekuatan yang nyata itu adalah penjelasan yang kuat. Dengan penjelasan yang kuat, maka alasan yang diberikan kepada Bani Israel itu tepat, terang, tegas, sehingga tidak ada satu pun Bani Israel yang mampu untuk membantah. Karena hujjah atau alasan yang disampaikan oleh Nabi Musa tegas, terang, jelas. Dan tak pernah kita mendengar Bani Israel itu berhasil atau menang di dalam membantah Nabi Musa, sebab Nabi Musa diberi oleh Allah sultanan mubina. Tapi ada juga di antara ulama tafsir menjelaskan makna sultanan mubina itu adalah mukjizat yang ada pada Nabi Musa alaihissalam sebagai karunia dari Allah, dan tidak ada pula yang mampu untuk melawannya. Nabi Musa punya tongkat, tukang sihir punya tali-tali. Mampu tukang sihir mengalahkan Nabi Musa? Tidak. Apa sebab? Sebab Nabi Musa diberikan sultanan mubina. Artinya apa? Artinya orang yang benar, pejuang kebenaran, tidak akan mungkin dapat dikalahkan oleh orang yang tenggelam dalam kebatilan sebagai pejuang-pejuang kebatilan. Pada akhirnya pejuang kebenaran itu adalah yang akan menang. Mungkin waktunya saja. Kalau Rasulullah dahulu berapa lama waktunya?
sehingga menang. 13 tahun di Mekah tak nampak menang. Bahkan Rasulullah diusir sehingga Rasulullah mesti berhijrah ke Madinah. Tambah lagi 10 tahun di Madinah, 23 tahun barulah nampak kemenangan itu. Karena Allah memberikan sultanan mubina kepada Rasulullah. Maka kita pun juga berdoa minta sultan. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'alna min ladunka sultanan mubina. Ya Allah, masukkanlah aku dengan cara masuk yang baik dan keluarkanlah aku dengan cara keluar yang baik, dan berikanlah dari sisimu ya Allah sultanan mubina, yaitu kekuasaan yang nyata yang akan memenangkan. Insya Allah kalau tak menang pada masa kita ini, pada generasi kita hari ini, pada generasi anak-anak kita nanti yang akan menang, atau pada generasi cucu kita. Yang penting sekarang ini kita sudah memulainya terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.